Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya terus membagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap pemirsa Klavus yang setia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman terus tersingkap bagi kami, sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba yang berkata-kata, kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, singkapkanlah apa kata firman-Mu bagi kami. Amin. Roma pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup karena kasih karunia Allah. Mari kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang baik dan benar kepada Tuhan. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang baik dan benar? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tubuh kita yang fana, tubuh kita yang tidak punya arti apa-apa, itu sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan diberikan tubuh yang baru kepada saudara dan saya. Tubuh yang baru kita miliki itu adalah karena roh kita yang baru. Roh kita yang baru itulah yang membuat saudara dan saya mampu untuk memberikan tubuh kita, mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diberikan kehidupan yang baru dari Tuhan, mari kita mempergunakan tubuh kita dengan penuh baik. Kalau firman Tuhan berkata bagi kita ayatnya yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya, kalau kita mempergunakan tubuh kita ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka dosa tidak akan lagi menguasai seluruh kehidupan kita. Kita tidak akan mempergunakan tubuh kita sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi kita akan mempergunakan tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau saudara dan saya, mari kita lakukan itu di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Hari-hari ini banyak orang menyalahgunakan tubuhnya, dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tubuh ini dipakai dengan hal-hal yang tidak sebenarnya membuat apa yang dipersembahkan setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kita sadari, karena dosa, akhirnya tubuh kita ini, kita merusaknya dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, terkadang tubuh kita rusak dengan memberikan kesempatan sakit penyakit ada di dalam kehidupan kita, dengan tidak menjaga istirahat dengan baik, dengan tidak menjaga makan dengan baik. Akhirnya kita mudah diserang oleh sakit penyakit. Apalagi kita lihat sekarang banyak orang karena sudah memegang HP di tangan sampai bisa berjam-jam menghabiskan waktunya hanya dengan memegang HP. Contoh, anak-anak muda bisa duduk, dan juga banyak orang, bukan saja anak-anak muda, bisa duduk pegang HP dari pagi sampai pagi, dan tanpa mereka sadari bahwa tubuh mereka itu harus dijaga. Nah, inilah yang membuat sehingga kita mempergunakan tubuh kita ini bukan untuk hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan, tetapi kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan.
Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan jelas mengatakan kepada saudara dan saya, tubuh kita yang fana ini sudah digantikan dengan suatu kehidupan yang baru, tubuh yang baru. Mari kita belajar untuk menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Pakai tubuh kita sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan, agar lewat hikmat Tuhan kita diberikan kemampuan, berikan hikmat dari Tuhan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan, untuk bagaimana kita menjaga tubuh kita sebaik-baiknya, supaya tubuh kita ini kita pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Mari kita belajar memberikan tubuh kita dipakai untuk alatnya Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui seluruh hidup dan kehidupan kita, yaitu melalui perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Saya percaya kalau kita mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan kehidupan tubuh yang baik terus kepada kita, karena kita memakai ini untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati seluruh kehidupan kita. Mari pemirsa Klavos, kita belajar untuk hari-hari ini bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Mengapa kita perlu menjaga tubuh kita? Karena tubuh kita ini hanya tempatnya bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, di mana Allah mau memakai saudara dan saya hanya untuk merepresentasikan Dia melalui seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita pakai tubuh kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran. Maka saya percaya Tuhan akan sangat bersuka cita dengan kehidupan kita yang terus kita mau pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan Roh-Nya yang kudus memampukan saudara dan saya untuk bagaimana kita menjaga tubuh kita. Kita mempersembahkan ini sebagai senjata-senjata kebenaran, sebagai alatnya Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk kami dapat menjaga tubuh kami, memberikan tubuh kami sebagai senjata-senjata kebenaran-Nya Tuhan. Tuhan, tolong agar dunia tidak mengambil bagian dalam hidup kami untuk menyalahgunakan tubuh kami, tapi kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus, tolong kami, beri kami hikmat untuk kami dapat melangkah di sepanjang perjalanan hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami percaya tubuh kami ini dapat kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.